왜 그래? Hari itu Mojasu dan Mr. Kim sedang bercanda gurau. Mr. Kim merasa lucu melihat anak kecil seperti Mojasu sedang menyiapkan bambu runcing untuk berjaga-jaga, takutnya ada tentara Amerika yang menyerbu wilayah mereka. Mr. Kim lalu bertanya, kemana perginya Noah? Karena ia tidak ikut bermain bersama Mojasu. Mojasu bilang kakaknya itu selalu berkeliaran seorang diri. Jika tidak berkumpul bersama teman-teman sebayanya, kemungkinan Noah membaca buku yang diberikan oleh paman Hansu. Mr. Kim lalu menasehati Mojasu. Sekarang Noah adalah laki-laki tertua di dalam keluarga dan ia telah menjadi kepala keluarga. Maka Noah harus bertanggung jawab untuk bisa mengurus keluarga ini. Mungkin sekarang Mojasu masih belum paham, tapi Mr. Kim yakin suatu hari nanti Mojasu akan mengalaminya. Jika Mojasu sudah mengerti, maka Mojasu bisa menghadapi kehidupan ini dengan mudah. 그럼 마저 계속해. Sementara Noah, kini ia berteman dengan teman sekelas yang dulu membulinya. Anak laki-laki itu bernama Minoru. Ternyata diketahui, Minoru sering merundung Noah karena Noah adalah orang Korea yang berprestasi di kelas mereka. Dan ayah Minoru tidak menyukai hal tersebut. Karena kini mereka bersama-sama mengungsi di tempat ini, maka mereka bisa lebih akrab dan kemudian menjadi teman. Sementara itu, saat di sawah, Mr. Kim membantu Kyung-hee yang sedang digoda oleh mandor dari Jepang di sana. Entah mengapa Mr. Kim kesal melihat hal tersebut. Lalu tiba-tiba mobil Hansu tiba di sana dan Hansu membawa seorang wanita yang sangat tidak asing di mata Sunja. Sunja pun berlari mendekati wanita itu yang ternyata adalah ibunya yang sudah bertahun-tahun tidak pernah bertemu dengan putrinya semenjak Ishak membawa Sunja ke Jepang. Akhirnya, Ibu Sunja pun bertemu dengan cucu-cucunya. Tentu saja, yang paling antusias adalah Mojasu. Neneknya bercerita jika mereka mengungsi menggunakan kapal kecil di tengah lautan dan diterjang ombak yang begitu besar. Beruntung, Hansu menemukannya dan membawanya kemari. Ibu Sunja sangat berterima kasih kepada Hansu dan Sunja lalu mengajak Hansu untuk makan malam bersama mereka. Setelah makan, Sunja lalu menemani Noah belajar. Sunja begitu bangga dengan perkembangan putra pertamanya itu. Lalu, karena sudah malam, ia lalu menyuruh putranya beristirahat. Sementara Sunja ingin mencari udara segar karena pada malam itu udaranya begitu panas. Sementara itu Kyung-hee juga berada di luar rumah. Ia lalu bertemu dengan Mr. Kim yang memang sengaja menyusulnya. Kyung-hee mencoba untuk pergi, namun ia ditahan oleh Mr. Kim. Mr. Kim lalu berkata, jika saja mereka tinggal di Korea, kemungkinan mereka tidak akan bisa berbicara santai seperti hari ini. Namun ternyata mereka bahkan tinggal di tempat yang sama dan berbagi gubuk yang sama. Mereka berdua sama-sama berharap bisa pergi dari tempat ini, kembali ke tempat di mana mereka berasal. Mr. Kim juga berharap kesedihan Kyung-hee bisa pelan-pelan berkurang. Kesedihan itu terpancar jelas dari mata Kyung-hee. Kyung-hee lalu merasa kurang nyaman dengan pembicaraan mereka. Ia menekankan meskipun mereka saling bercerita, bukan berarti mereka menjalin persahabatan. Lalu Kyung-hee pergi meninggalkan Mr. Kim. 제가 또 주진하면 소리 했나 보네요. Sementara saat Sunja berjalan seorang diri, Hansu datang menyusulnya. Karena tahu Sunja tidak bisa tidur, Hansu lalu mengajak Sunja belajar cara menyetir mobil dan Sunja tidak menolak. Setelah beberapa kali mencoba menyetir dan Hansu malah menertawakan Sunja karena cara menyetirnya begitu buruk, tiba-tiba mereka malah masuk ke dalam kobangan hingga mobil Hansu tidak bisa digerakkan. Awalnya Sunja berencana memanggil Mr. Kim dan juga Noah untuk membantu mereka. Namun Hansu
melarang karena mereka berdua bisa mendorong mobil tersebut. Setelah mendorong mobil dan tertawa bersama, Hansu kemudian mencium Sunja. Perasaan yang dulu mereka berdua rasakan kembali mengusik kerinduan yang ada. Namun tiba-tiba terdengar sesuatu di balik semak-semak sehingga Sunja sadar jika hal ini tidak sepatutnya mereka lakukan. Hansu sudah memiliki keluarga, sementara Sunja baru saja kehilangan suaminya. Hansu lalu mengingatkan Sunja jika kini Ishak telah tiada dan Sunja tidak ada hutang apapun kepada Ishak, dan juga semua yang Hansu lakukan selama ini hanya untuk Sunja dan juga Noah. Namun Sunja merasa semua yang Hansu lakukan benar-benar sudah terlambat. 선서야. Di rumah, tiba-tiba Minoru datang ke rumah Noah dan mengajaknya ke suatu tempat. Rupanya, Minoru memperlihatkan keindahan hutan yang ada di dekat pengungsian mereka, yaitu kunang-kunang. Pada saat melihat kunang-kunang yang berterbangan, tiba-tiba mereka mendengar sebuah mobil yang mengebut dan kemudian ada keributan. Rupanya, Hansu baru saja memukuli mandor dari Jepang itu karena selama ini yang sudah mencuri bahan makanan, ayam-ayam, adalah suruhan dari mandor itu. Entah karena baru saja ditolak lagi oleh Sunja atau memang ia marah karena pasokan makanan pengungsi selalu saja dicuri, Hansu tanpa ampun memukuli mandor dari Jepang itu hingga ia babak belur. Dan Hansu sadar Noah melihat kejadian itu. Putranya sendiri melihat sisi lain dari Kohansu. Saat Sunja pulang ke rumah, ia bertemu dengan ibunya yang sedang duduk di depan rumah. Di sana ibu Sunja bisa menebak Hansu adalah ayahnya Noah. Meski kejadian tersebut sudah lama berlalu dan Hansu selalu membantu Sunja, ibu Sunja itu berharap Sunja menyembunyikan kenyataan ini dari Noah. Tentu saja tidak perlu diingatkan, Sunja akan terus menyimpan rahasia ini rapat-rapat. Lalu setelah itu, ibu Sunja mengajak putrinya untuk mandi. Dulu, Sunja adalah putri satu-satunya yang sangat ia sayangi. Ia sering memandikan Sunja dan akhirnya ia bisa memandikan putrinya itu lagi setelah sekian lama. Sementara itu, pada kehidupan Solomon, karena hubungannya dengan Naomi meningkat, Naomi lalu datang ke apartemen Solomon. Di sana, ia bertemu dengan nenek Solomon, Sunja, yang juga datang berkunjung dan membawakan lauk untuk cucunya. Awalnya Solomon dan Naomi ingin makan pasta di luar, namun Sunja lalu mengajak kekasih cucunya itu untuk makan bersama karena ia sudah membawa banyak lauk. Saat makan bersama, Naomi ternyata sangat menyukai makanan yang dibuat oleh Sunja. Di sana, mereka lalu bercerita jika Solomon berhasil meyakinkan ibu tua dari Korea itu agar mau menjual rumahnya. Sunja lalu terkejut karena sebelumnya ia pernah membantu cucunya itu untuk berbicara dengan ibu tua dari Korea itu karena mereka sama-sama orang Korea, namun tetap ternyata tidak berhasil. Jadi kali ini teknik apa yang dilakukan oleh cucunya? Setelah makan, Solomon lalu mengantar Sunja ke hotel. Menurut Sunja, lebih baik dirinya menginap di hotel ketimbang di apartemen Solomon yang kotor dan tidak rapi. Ia juga tidak mau mengganggu Solomon dan Naomi. Entah mengapa, Sunja tahu apa yang terjadi setelah Solomon pulang ke apartemennya. Solomon dan Naomi memadu kasih bersama. Suatu hari, padi-padi mereka sudah menjadi beras dan mereka lalu membawa beras-beras itu ke lumbung yang ada di dekat sawah. Setelah itu, semua para pengungsi yang ada di sana membuat lentera-lentera yang mereka hanyutkan ke sungai, menandakan tanda syukur mereka kepada Sang Pencipta. Namun, tiba-tiba suatu malam, lumbung padi mereka terbakar, entah karena cuaca yang begitu panas atau memang disengaja. Yang jelas hal tersebut membuat semua beras yang mereka kumpulkan habis, tidak bersisa. Saat sedang membersihkan sisa-sisa kebakaran, Kyung-hee tidak kuasa menahan tangisnya dan kemudian ia berlari ke tengah hutan. Mr. Kim lalu mengejar Kyung-hee untuk melihat keadaannya. Kyung-hee mengeluh, ia sudah susah payah bekerja dengan keras, lalu mengapa semua ini bisa terjadi dan mengapa sekarang Mr. Kim mengikutinya. Mr. Kim berkata, ia tidak percaya dengan kehidupan selanjutnya. Menurutnya, hidup
hanya sekali. Jadi, sebelum tentara Amerika menyerang mereka dan sebelum semuanya benar-benar berakhir, ia ingin hidup dengan baik bersama Kyung-hee. Entah mengapa, Kyung-hee merasakan kedamaian ketika mendengar hal tersebut. Rasanya begitu lega, ada orang yang bisa menjaganya dan bisa ia andalkan. Apalagi setelah semua yang terjadi di tempat mereka. Dan di sana, Kyung-hee menerima hidup yang baru itu dari Mr. Kim.